Oke ya, kita mulai. Langkah yang pertama kita hitung dulu masing-masing IP network dan IP terakhir dari masing-masing network ya. Nah, kita atur dulu untuk menghitungnya. Kita lihat dulu berapa jumlah host yang paling banyak. Nah, itu yang kita hitung terlebih dahulu. Oke, kita buat. Jadi yang pertama itu adalah yang 25 host, kemudian yang 15 host, dan yang 4 host. Default IP adalah 1.10 ya. Kemudian untuk menghitung network pertama 25 host, berarti jumlah host yang memenuhi syarat untuk digunakan pada network ini adalah prefix 27 ya. Karena 27 jumlah host yang bisa kita gunakan adalah 30. Kalau 28 adalah 14, sehingga kalau 14 nggak bisa, maka kita menggunakan yang 30. Berarti IP network untuk 25 host itu adalah 1.0/nya 27. Kemudian IP pertama 1, subnet masknya 27. Kemudian IP terakhir adalah IP network ditambah jumlah host yang bisa kita gunakan, yaitu 30/nya 27. Kemudian IP broadcast itu adalah IP terakhir ditambah 1, jadi 31. Kemudian kita hitung network selanjutnya. IP broadcast pada network 25 host kita tambahkan 1, sehingga IP network untuk network 15 host adalah 32/nya. Karena jumlah host yang dibutuhkan adalah 15, sehingga 28 nggak bisa, maka tetap 27. Jumlah hostnya adalah prefixnya 27. Kemudian IP network ditambah 1 itu ketemu IP pertamanya. Ini untuk default gateway pada masing-masing PC nanti. Kemudian IP terakhir adalah IP network ditambah jumlah host yang bisa kita gunakan, yaitu 30. Berarti 30 ditambah 32, sehingga ketemunya 62 IP terakhir. Prefixnya 27. IP broadcast itu adalah IP terakhir tambah 1, sehingga 63/nya 27. Nah, kemudian kita hitung network keempat yang memenuhi syarat itu adalah prefixnya 29 ya, karena jumlah host yang bisa kita gunakan di situ 29 adalah 6. Sehingga IP network untuk network 4 host itu IP broadcast ditambah 1, yaitu 64. Kemudian prefixnya adalah 29. IP pertama IP network tambah 1, yaitu 65. Sama prefixnya 29. IP terakhir jumlah host yang bisa kita gunakan ditambah IP network 6 ditambah 64, jadi 70/nya 29. Kemudian IP network itu adalah IP broadcast adalah 71/29. Setelah kita hitung, kemudian kita masukkan. Jadi yang pertama kita gunakan itu adalah IP terakhir dari network network 25. Kita masukkan ke dalam IP pada PC 3 ya. Kita masukkan IP-nya. Prefixnya adalah tadi 27, sehingga 224. Kita masukkan 224 ya. Setelah itu IP default gateway adalah IP pertama dari network tersebut, yaitu 1.1. Setelah kita beri IP pada PC pertama, kita masuk ke PC yang keempat. Di sini network terakhir kita masukkan pada PC keempat. Subnetnya sama ya, prefix 27. Kemudian IP default gateway adalah
IP pertama dari network tersebut ya. Sudah, kemudian kita masuk ke network yang keempat. IP terakhir kita copy, prefixnya 29. Jadi subnet masknya adalah 248. Kemudian IP pertama adalah 65. Nah, setelah kita buat, kemudian di sini kita tentukan yang perlu kita lakukan. Cukup kita konfigurasi VTP, VLAN sama inter VLAN routing. VTP untuk memudahkan kita agar kita mengkonfigurasi VLAN-nya cukup di server saja. Jadi pertama kita masuk untuk broadcast password itu terserah kalian mau pakai gimana ya. Kita menggunakannya apa saja boleh. Pertama kita buat antar switch modenya terang ya. Interface FA01 sampai 4, kemudian switch port mode terang. Kemudian setelah itu kita buat VTP modenya. Ingat bahwa untuk VTP domain dan VTP password harus sama ya di 3 router. VTP mode server, VTP domain, VTP password. Jadi kita samakan semuanya. Setelah itu kita masukkan VLAN-nya, terserah makanya ya VLAN 10 aja. Namanya terserah bebas, mau apa saja juga boleh. Jadi nggak harus kalau ini hanya latihan, jadi tidak ditentukan nama VLAN-nya ya. Jadi terserah kalian mau menggunakan yang mana. Nah, setelah kita tentukan VLAN-nya, VTP sama VLAN, nah cukup seperti ini saja karena kita nggak perlu memberi konfigurasi IP-nya. Kita masukkan pada router yang atas ya, kita anggap dia sebagai server. Setelah itu cukup kita atur. Jadi untuk VLAN-nya nggak perlu kita konfigurasi lagi. Nah, kita kopikan cukup yang untuk konfigurasi mode terang dan VTP mode kliennya. Nah, kita masukkan ke switch yang lainnya. Nah, setelah itu bisa masuk. Setelah itu masuk semua, kemudian kita daftarkan anggota dari masing-masing VLAN. Jadi kita samakan di sini kayak port FA010 berarti dia VLAN 10, FA015 berarti VLAN 15, FA020 berarti VLAN 20. Nah, kita masukkan interface FA0/20 switch port mode akses VLAN 20. Kemudian di switch yang lainnya juga sama, interface FA0/15 switch port akses VLAN 15. Kemudian yang switch satunya interface FA0/10 switch port akses VLAN 10. Setelah itu kemudian kita atur mode VTP inter VLAN routingnya. Tapi sebelum itu kita masuk ke interface FA05 yaitu port yang menuju ke router. Kita konfigurasi mode terang, switch port mode terang.
Nah, setelah kita atur, kemudian kita konfigurasi interVLAN routingnya pada router. Interface FA0/0 NUSAT, kemudian interface FA0/0.10 encapsulation.1 kemudian VLAN-nya berapa, terus kita masukkan IP address-nya itu adalah sebagai default gateway dari berarti IP pertama ya. Jadi untuk VLAN 10 itu ada di PC yang network 15 host. Kita lihat network 15 host itu IP pertamanya berapa. 15 host, IP pertama itu adalah 33 ya. Nah, ini kita masukkan. Kemudian subprefix 27. Kemudian kita sama ke yang VLAN yang lainnya. Untuk mempercepat, kita cukup menggunakan copy paste. Nah, VLAN-nya VLAN 15, 20. Nah, terus kita lihat yang 15 itu adalah network yang membutuhkan 4 host. 4 host, kita lihat IP pertamanya. Nah, itu kita masukkan sebagai IP dari default gateway masing-masing VLAN. Prefixnya 29 jadi 48. Kemudian untuk yang 20 itu networknya itu adalah IP pertamanya 1.1/27. Nah, setelah itu kita masukkan kita masukkan ke dalam router. Nah, setelah itu kita tunggu sampai sampai semuanya nyala ya. Jadi tunggu yang port FA05 nya menyala hijau, baru kita coba lakukan tes pengepingannya. Kita coba ping ke yang 25 host, yaitu IP terakhir ya. 25 host, kita lihat di sini IP terakhirnya adalah 1.30. Nah, coba kita ping 1.30. Karena ini belum nyala hijau, maka dia akan belum tersambungkan ya. Nah, masih request timeout. Kita tunggu sampai nyala hijau.
Oke, itu tinggal di ping saja. Mungkin tutorialnya cukup sekian saja ya.